Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? Kita buka Yesaya 43. Saya akan lanjutkan pesan gembala saya buat saudara. Bagi yang tidak mengikuti ibadah awal tahun tanggal 1 Januari. Ini adalah satu pesan Tuhan lanjutan dari khotbah itu. Jadi kalau saudara belum mendengarnya, nanti pulang saudara boleh dengar. Tapi saudara tidak akan kelewatan banyak karena saya akan mengajarkan beberapa hal yang baru juga buat saudara. Yesaya 43 ayatnya ke-19. Saya mau kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap. Ini ayat pedoman kita untuk tahun ini. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak, belum semuanya. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa? Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sama-sama imani. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, pesan Tuhan buat saudara di tahun 2023 buat setiap jemaat yang hadir adalah tahun ini, He is the way maker. Dia adalah Tuhan yang membuka jalan buat saudara dan saya. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan buka jalan untuk kamu. Tahun 2020 saya menyampaikan kata buat tahun ini, tahun 2020 pada saat itu adalah promosi dan percepatan. Dan saudara tidak tahunya pandemi terjadi dan saya sempat down. Karena saya berpikir bagaimana gereja bisa bertumbuh, bisa dipromosikan saat gereja harus ditutup. Tetapi puji Tuhan lewat pandemi 2020 Tuhan membawa gereja ini dari gereja lokal. Tuhan hari ini membawa jadi gereja internasional yang memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudara 2021 saya berikan satu kata yaitu better atau lebih baik. Saudara dan di tahun 2021 banyak hal yang menjadi lebih baik. Keadaan jadi lebih baik, gereja kita jadi lebih baik, bahkan jemaat-jemaat juga lebih baik. Tetapi ada beberapa yang bilang sama saya, Pastor Michael, orang tua saya meninggal, suami saya meninggal, istri saya meninggal. Kok bisa Pastor bilang itu lebih baik? Saya mau beritahu kepada saudara, bagi mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka yang sudah meninggal kena COVID kemarin, tahukah saudara, mereka berada di tempat lebih baik dari saudara dan saya. Kenapa? Mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka sudah berada di kerajaan surga. Dan gak ada tempat yang lebih enak daripada surga. Saya mau tanya di sini, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Yang mau duluan maju ke depan, saya doain saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa mereka yang sudah pergi, mereka sudah lebih enak. Bahkan firman Tuhan berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah, jadi itu lebih baik buat mereka. Karena di sana tidak ada kesakitan, di sana tidak ada penderitaan. Kita aja yang masih menderita di dunia ini. 2022 saya mulai dengan satu kata yaitu Jireh. Ya, dari nama Tuhan yaitu Yehovah Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Nah saudara tahun 2022 Tuhan menyediakan begitu banyak untuk jemaatnya. Tuhan menyediakan begitu banyak buat gereja ini. Bukan hanya kita bongkar tempat ini sehingga kita bisa menambah dari 1.100 menjadi 1.700. Bukan hanya itu. Tuhan di akhir tahun kasih surprise yaitu speaker kita. Bagi saudara yang mungkin belum hadir dari Natal, kita baru pasang speaker yang baru dan ceritanya panjang, saudara boleh dengar di ibadah kita. Tetapi saudara yang luar biasa yang dipasang ini baru 50%. Dan nanti kalau minggu depan saudara datang, sound systemnya udah lain karena akan dipasang semuanya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Jadi pastikan minggu depan saudara datang. Karena yang gantung akan lebih banyak dari ini. Dan saudara yang di overflow, saudara jangan khawatir, saudara diperhatikan, kita akan pasang speaker gantung buat saudara semuanya supaya lebih nyaman. Nah saudara, 2023 ini Tuhan memulai dengan memberikan satu janji kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi, yaitu saudara yang hadir malam hari ini dan saudara yang di rumah. Bahwa Tuhan berikan kata waymaker, Tuhan yang membuka jalan. Dan doa saya seperti Tuhan yang sudah mengerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Tuhan juga akan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. He's the way maker. Dia Tuhan yang membuka jalan buat kita. Saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan membuka jalan buat orang Israel. Tuhan membuka jalan di saat orang Israel menghadapi Laut Teberau. Saat mereka harus menghadapi Sungai Yordan. Saat mereka di pembuangan di Babylon. Nah, hari ini saya akan melanjutkan khotbah ini. The Waymaker Series. Bagaimana Tuhan membuka jalan untuk kita. Saudara, pada saat saya merenungkan tentang kata Waymaker. Saat saya merenungkan dan berbicara dengan beberapa jemaat yang saya kasihi. Ada satu hal yang saya tangkap dalam iman saya. Bahwa
Kalau tahun ini saudara ingin melihat Tuhan membuka jalan dalam hidup saudara, saudara dan saya membutuhkan iman yang ekstra. Kasih tahu kanan kiri, iman yang ekstra. Iman yang lebih daripada sewajarnya. Iman yang melebihi standar saudara. Ya kan? Ekstra yaitu melebihi standar yang biasanya kita miliki. Kenapa? Karena tahun ini bukan tahun yang mudah. Kenyataannya adalah tahun ini adalah tahun di mana banyak orang sudah memprediksi dengan meticulous, dengan mereka teliti, dengan mereka memakai ilmu-ilmu ekonomi untuk mengatakan bahwa banyak hal akan makin susah tahun ini. Dan saudara seperti orang Israel waktu mereka melihat laut Teberau itu. Iman mereka sangat lemah saat mereka lihat tidak terjadi apa-apa. Memang gampang kalau waktu lautnya terbelah, mereka beriman itu gampang. Tapi di saat laut itu masih besar, ombaknya masih besar, untuk mereka beriman sangat sulit. Kenapa? Ya karena gak ada jalan. Itulah satu tema yang seringkali banyak dikatakan sama jemaat Tuhan sama saya. Pastor, I want to believe you. Saya mau percaya sama pastor. Bahwa tahun ini Tuhan buka jalan. Tapi kenyataannya adalah saya gak lihat ada jalan. Dan saudara yang paling sulit bagi orang Kristen itu apa? Saat hari Minggu engkau mendengarkan firman Tuhan. Di hari Minggu saudara semangat, saudara imannya dibangkitkan. Tetapi pada hari Senin saudara kembali ke tempat kerja dan menghadapi jalan buntu yang sama. Yang paling berat bagi orang Kristen adalah saat hari Minggu engkau menerima janji, engkau disembuhkan, diberkati. Tetapi hari Senin engkau masih menerima laporan dokter yang mengatakan engkau masih sakit. Tetapi dengar saya baik, saat engkau punya iman yang ekstra, Tuhan bisa buka jalan dalam kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan jangan nanggung saudara. Kalau satu orang kita semuanya tepuk tangan. Memang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Saya banyak bicara dengan jemaat, dengan beberapa orang-orang yang dekat dengan saya. Saya banyak mentoring anak-anak muda sekarang ini. Karena saya percaya anak-anak muda ini masa depannya gereja. Saya banyak membimbing, saya banyak ngobrol dengan mereka dan beberapa anak-anak muda mengutarakan masalahnya sama saya. Saya mau tanya sama saudara, masalahnya anak muda nomor 1 zaman sekarang apa? Oh gak ada yang tahu, ini ibadah lansia ya malam hari ini ya. Saya berasumsi saudara di atas 80 tahun. Masalahnya anak muda apa nomor 1? Terima kasih Bu, perjodohan, pasangan hidup. Yang jomblo angkat tangan. Gak ngaku nanti saya laporin sama Tuhan. Berani bohong-bohong di gereja saudara. Ayo yang jomblo angkat tangan. Saya mau tanya yang jomblo, masalah gak jomblo itu? Masalah besar Pak Pendeta. Ya kan? Saya ngobrol, kenapa gak dapat pasangan? Alasannya banyak. Dan para jomblo-jomblo ini, hari yang mereka paling takutkan itu hari Minggu depan. Apa minggu depan? Tanggal 22 Januari. Hari apa? Apa hari angpau? Ih saudara jangan mikirinnya angpau terus. Imlek, kenapa? Karena Imlek kalau udah kumpul, jomblo-jomblo jadi target empuk saudara. Duh wis gede ya. Aduh wis tinggi. Mana calonnya? Lu tak kenal noai. Aduh itu ada arek apik ganteng. Ah gitu kan biasanya kan. Gitu. Udah mulai. Udah ribut. Saya tanya sama anak-anak muda. Kenapa kok kamu gak cari pasangan? Iya pastor. Zaman sekarang pacaran itu mahal. Iya karena zaman sekarang pacaran cewek-cewek udah gak mau dijemput naik motor. Maunya mobil. Avanza pun gak mau. Maunya Innova Zenix. Makan gak ada soto catong. No. Nehi. Maunya apa? Union. Sushi teh. Minimal salmon sashimi. Itu pun makanan pinggiran saudara. Belum chicken curry. Saya mulai lihat ada yang kelamut-kelamut saudara. Mahal sekarang. Mereka bukan hanya mikir itu. Mikirnya juga rumah. Gimana yang orang tuanya gak sediain rumah? Coba bayangin sekarang mau beli rumah. Saya muter-muter. Mereka ada yang ngomong mereka udah cari rumah. Minimal itu 1. Bukan 1 juta, 1 M. Gimana mereka mau beli? Gimana mereka mau mempersiapkan? Yang bukan cuma yang muda, yang tua-tua juga udah. Yang dewasa-dewasa juga udah stres saudara. Kenapa? Semuanya naik. Makin tahun semuanya pasti, apalagi awal tahun. Uang sekolah naik atau turun? Naik terus. Semuanya naik. Bensin naik, listrik naik, semua naik. Apa coba yang gak naik?
Kolekte, bener pintar jemaat GSS. Kolekte nggak naik, ya kan? Tapi kita melihat jalan buntu di depan. Kita lihat gak ada masa depan. Dan memang kenyataannya adalah seperti itu. Tetapi saudara kalau punya iman, saya catat judul dari khotbah saya. Saudara bisa lihat ada jalan di saat tiada jalan. Ulangin sama-sama dengan saya, ada jalan. Ada jalan. Saya mau kita buka Rut 1. Untuk kita belajar dari Rut. Bagaimana kita bisa melihat judul khotbahnya ditampilkan lagi, ada jalan saat tidak ada jalan. Rut 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Nah setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi konteksnya seperti ini. Orang Israel mengalami kelaparan. Ada satu keluarga kecil, suaminya namanya Elimelek, istrinya namanya Naomi. Punya dua anak, Mahlon dan Kilion. Karena kelaparan, gak ada kerja, mereka pindah ke tanah asing, namanya Moab. Nah sampai di Moab apa yang terjadi? Coba lihat ayatnya yang ketiga. Dikatakan kemudian matilah Elimelek, bayangin. Udah pindah di tanah asing, hidup sebagai orang asing, kelaparan, matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ini udah musibah yang pertama. Ayat 4 dikatakan, perhatikan. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ini musibah kedua. Karena bukan hanya Naomi lihat suaminya meninggal dunia, tetapi anaknya menikah dengan orang Moab. Kenapa itu musibah? Karena bagi orang Israel, orang Moab itu orang kafir. Gak boleh orang Israel menikah sama orang kafir, sama orang Moab. Tapi anaknya karena cinta apa boleh buat. Akhirnya menikahlah Mahlon dan Kilion dengan orang Moab yang melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya. Siapa? Yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Di sini kita melihat kisah tentang Rut. Dalam kitab Rut. Bagaimana Rut masuk di dalam satu keluarga di mana semuanya mati. Elimelek meninggal dunia. Mahlon, Kilion meninggal dunia. Tersisa 3 janda di rumah. Dan ini dicatat dalam kitab Rut. Saudara, waktu saya diberi Tuhan tema ada jalan saat tiada jalan. Saya teringat dengan saya diarahkan Tuhan ke Rut. Nah saudara, saya kalau siapin khotbah saya selalu pakai Alkitab konvensional. Saya berharap saudara gak buang Alkitab saudara yang kayak gini. Nanti pulang dicari lagi. Karena there's something about holding a real Bible. Ya, megang Alkitab beneran yang membuat kita bisa konsentrasi. Saudara, kalau di rumah punya saya warna hitam, kalau di sini warna coklat untuk khusus saya khotbah. Dan saya disuruh Tuhan buka Rut 3, Rut 4. Rut ini cuma punya 4 pasal dan saya baca. Tapi waktu saya baca, saya dapat satu pengamatan yang unik. Bukan tentang isinya, tapi peletakannya. Saudara, kalau kita sekolah Alkitab, itu kita disuruh hafalin list dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Secara order, kronologis. Artinya apa? Kita harus hafal Kejadian. Habis Kejadian apa? Wahyu. Cepet banget langsung Wahyu. Kejadian, Keluaran. Nah, jadi harus hafal. Untuk hafal dikasih dulu pelajaran. Ada lagunya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Yusak, Hakim, Rut pertama Samuel, kedua Samuel, pertama dan kedua Raja-Raja. Nah, jadi kita udah hafal di luar kepala. Nah, waktu saya buka, langsung saya buka Rut. Dan saya membuat sebuah pengamatan yaitu kitab sebelum dan sesudahnya kitab Rut. Kalau saudara perhatikan dari lagu ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusak itu Yosua ya. Yusak, Hakim, Rut pertama Samuel. Jadi habis Hakim, apa? Rut lalu Samuel.
Nah, saudara, Hakim-Hakim ini kitab yang penting. Kenapa? Karena Hakim-Hakim menceritakan bagaimana Tuhan mengutus Hakim-Hakim untuk menjadi wakilnya Tuhan. Jadi sebelum zaman raja-raja ada zamannya Hakim-Hakim. Yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memerintah. Bukan raja, tapi mereka wakilnya Tuhan. Siapa Hakim-Hakimnya? Otniel, siapa lagi? Gideon, siapa lagi? Deborah. Ada banyak Hakim-Hakim di dalam Alkitab. Lalu ada satu masa setelah Hakim-Hakim gak ada lagi hakim. Adanya siapa? Raja. Yaitu diurapi yang pertama namanya Saul. Lalu digantikan dengan seseorang yang mengejar hati Tuhan. Salah satu favorit saya namanya siapa? Daud. Jadi Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel. Menceritakan bagaimana Tuhan mengurapi Daud. Lewat Samuel. Loh, Hakim-Hakim kitab penting. 1 Samuel kitab penting. Di tengah-tengahnya ada apa, saudara? Artinya bapak-bapak gereja mementingkan kitab ini. Karena mengandung pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari. Nah, yang aneh adalah, yang unik ya, bukan aneh saudara, yaitu yang pertama, Rut orang Moab, orang kafir. Ngapain namanya dimasukkan di Alkitab? Dan yang kedua adalah dia wanita. Perjanjian lama sangat merendahkan wanita. Loh, ngapain Rut dimasukkan di antara Hakim-Hakim dan 1 Samuel? Dan itu membuat saya berpikir dan akhirnya saya menemukan benang merahnya. Kenapa Rut ditaruh di situ? Dan saudara, Rut sebenarnya bukan seseorang yang punya masa depan yang baik. Kalau nanti saudara baca di dalam Alkitab. Kita udah tahu ceritanya, kita barusan membaca. Dia menikah dengan seorang anaknya Elimelek dan Naomi. Dan akhirnya mereka berdua mati. 3 janda ini kelaparan. Karena mereka gak bisa bekerja di Moab. 3 janda ini kembali ke Israel. Saudara, tahukah saudara dalam perjalanan mereka kembali itu benang merahnya antara zaman Hakim-Hakim sampai ke raja-raja. Tahukah saudara, Rut adalah waymaker atau yang membuka jalan. Sehingga transisi ini bisa terjadi. Dari zaman orang Israel dijajah sampai orang Israel memiliki raja yang mengalahkan semua musuhnya. Rut adalah waymaker. Rut adalah jembatannya. Tetapi dia hanya bisa jadi jembatan itu. Dia bisa melihat ada jalan saat dia punya iman yang ekstra. Doa saya hari ini saudara dan saya punya iman seperti Rut. Yang mau katakan amin. Iman seperti Rut saya catat akan membuat kita melihat ada jalan di saat tiada jalan. Imannya dia luar biasa. Saudara, untuk dia bisa melihat jalan itu butuh iman yang besar. Kenapa? Yang pertama, dia suaminya mati muda. Zaman dulu kalau seorang istri suaminya mati muda, semua menyalahkan istrinya. Semua bilang ini istrinya yang terkutuk. Yang kedua, dia orang Moab, dia orang kafir. Yang ketiga, dia gak punya anak. Dia 10 tahun menikah dengan suaminya, tidak punya anak. Dihakimi sama banyak orang. Oh, dihakimin luar biasa yang namanya Rut ini. Dibilang pembawa sial lah. Dibilang kamu ini membawa aib di dalam keluargamu lah. Dan kenyataannya adalah memang gak ada jalan. Tetapi untungnya dia punya iman yang ekstra yang saya maksud itu. Saya berdoa ya. Saudara hari ini boleh ngalamin masalah yang berat. Saudara boleh ngalamin beban yang berat. Saudara boleh ngalamin orang bilang engkau terkutuk lah. Engkau membawa sial lah. Dengar saya baik, asal engkau punya iman. Kau akan lihat ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Saya doa kita pulang dengan iman seperti Rut. Supaya saudara bisa jadi waymaker juga. Tuhan bisa pakai saudara menjadi jalan berkat untuk keluargamu. Apa yang terjadi saudara saat Rut dia tetap beriman. Dia balik ke Israel gak ada jalan mestinya. Buat apa gak ada masa depan? Ya kan? There's no future. Tapi apa yang terjadi di Israel? Rut bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Siapa Boas? Boas adalah seseorang yang dermawan, orang yang kaya. Dia punya ladang yang besar. Dari semua orang yang bekerja di ladangnya,
Boas matanya bisa tertuju kepada Rut. Dan akhirnya menikahlah mereka. Dan di saat mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak. Rut yang sebelumnya dibilang sial saat Tuhan buka jalan. Semua orang akan terheran-heran. Dia mempunyai seorang anak, siapa nama anaknya? Inilah benang merahnya buat saudara. Kita baca Rut 4 ayat 18 sampai 22. Ini benang merahnya, kenapa Rut ditaruh di sini? Karena Rut 4 ayat 18 berkata demikian. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan, jangan mikirin sushi dulu saudara ya. Ini namanya orang, Salmon. Ayat 21, Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed dari Rut. Nanti saudara baca di Matius 22. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan, si benang merahnya. Di saat Rut masuk ke tempat di mana dia pikir gak ada jalan. Saat dia punya iman, apa yang terjadi? Tuhan pertemukan dia dengan Boas, dikarunia anak yang namanya Obed. Obed merupakan opungnya Daud. Tahukah saudara, Rut merupakan nenek buyut dari Daud. Dan Daud adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Saudara, orang yang punya iman yang ekstra seperti Rut, dia bukan hanya membuka jalan untuk dirinya, tapi dia membuka jalan untuk keturunannya sampai anak cucunya diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Itulah benang merahnya. Dari situ saya baru mengerti kenapa Tuhan mengaitkan Waymaker dengan Ruth. Karena iman yang Ruth miliki membuat dia melihat Tuhan buka jalan. Dan saya berdoa, selagi kita masih di bulan Januari, mari kita punya iman seperti Ruth. Yang mau katakan amin. Kita harus belajar. Gimana bisa punya iman seperti Ruth? Apa yang dia lakukan di saat tidak ada jalan? Apa yang saudara lakukan saat saudara nggak menemukan jalan? What do you do when there's no way? Apa yang saudara lakukan saat yang saudara hadapi ini jalan buntu? Kita akan belajar dari Ruth. Ruth 1 ayat 15 sampai 18. Jadi ceritanya Elimelek meninggal, Malon Kilion meninggal, Naomi, Orpa, Ruth kembali ke Israel. Mereka lagi jalan. Naomi bilang sama Orpa sama Ruth, kamu balik Moab aja. Gak ada masa depan sama aku. Kamu masih muda, kamu di Moab pasti laku. Pergi aja. Mereka berdua bilang, saya gak mau, kita mau ikut sama mama mertua. Jalan lagi di tengah jalan. Naomi ngomong lagi, kalian pulang aja ke Moab. Ngapain ikut saya? Saya gak bisa ngelahirin anak, bisa pun nanti gedenya kamu udah tua. Apa yang terjadi? Orpa bilang, iya juga ya Ma ya. Ya udah ya, sayonara. Baliklah Orpa, kembali ke Moab. Tapi lihat apa yang dilakukan Ruth. Coba buka Ruth 1 ayat 15 sampai 18. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu pada bangsanya. Dia bilang, ini loh Orpa ini loh udah pulang. Dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. 16, tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. 17, di mana engkau mati, aku pun akan mati. Di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Saudara, lihat ada sesuatu yang unik di sini dari Ruth. Yang beda dengan Orpa. Yaitu saat dia lihat gak ada jalan, Orpa melarikan diri. Tetapi Ruth memiliki, yang saya catat poin pertama. Dia memiliki kesetiaan yang teruji. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus setia. Semuanya ngomong saudara, kamu harus setia. Ada satu alasan kenapa kitab ini bukan kitab Orpa. Kitab Ruth. Karena yang setia bukan Orpa. Siapa? Coba kalau Orpa juga setia. Mungkin kitab Orpa yang kita baca. Bukan kitab Ruth. Tapi Ruthnya yang setia. Saudara, Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Saya bahas ini di doa pagi. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya?
Di gereja nyari orang baik banyak. Karena di gereja setiap hari Minggu semua jemaat mukanya seperti malaikat. Coba lihat kanan kiri, kayak malaikat kan dia? Beda kalau di parkiran saudara. Cari orang baik banyak. Oh di dunia ini banyak orang baik. Tapi Amsal 20 ayat 6 tampilkan lagi, tapi orang setia siapa yang mendapatkannya? Saudara tahu nggak? Orang setia itu langka. Setuju nggak sama saya? Bapak-bapak di sini pasti setuju dengan saya. Kita menemukan karyawan yang setia itu langka. Ya enggak? Susah. Yang mau ikut sama kita lama, susah. Bu, setuju nggak sama saya menemukan suami yang setia itu langka? Halo, setuju Bu? Karena itu kalau suami ibu setia, jangan diomelin terus. Nah bapak-bapak aminnya penuh arti saudara ya. Pak, setuju nggak zaman sekarang punya istri setia itu langka. Karena itu Pak jangan pelit-pelit sama istri yang setia. Oh penuh arti semua tertawanya saudara. Langka. Sorry Bu, punya ART setia. Langka nggak? Nah, kalau ibu-ibu telepon saya, pastor doain. Saya pikir apa? Dia pikir pembantu saya pulang nggak balik-balik. Lalu dia bilang, pastor kalau ada kenalan tolong referensikan saya. Saudara pikir saya makelar pembantu? Cari orang setia langka nggak? Langka. Untuk cari menantu setia sama mertua. Langka atau enggak? Langkanya setengah mati saudara. Kenapa? Karena biasanya, tolong jawab. Biasanya hubungan menantu dan mertua baik atau buruk? Saya buat lebih spesifik. Hubungan menantu perempuan sama mertua perempuan baik atau buruk? Ini terbagi dua saudara ya guys ini. Ini bilang baik, ini bilang buruk. Jujur ya, seringkali buruk. Yang biasanya jadi di tengah siapa? Suaminya. Kasihan. Sering tuh ada ibu-ibu pernah tanya sama suaminya. Sayang kalau mamamu sama aku lagi tenggelam di tengah laut. Terus kamu cuma bisa nelamatin satu, kamu nelamatin mana? Pak jawabnya apa Pak? Pak jawab Pak. Jawab. Ditanya pendeta jawab. Ya kan ada bapak-bapak. Jangan dijawab sebelum saya ajarin. Saya ajarin Pak. Kalau istri Bapak tanya gitu, jawab gini. Aku gak akan milih menyelamatkan dua-duanya. Kenapa? Karena aku akan masuk ke laut. Aku akan mati bersama dengan kalian. Karena aku tak bisa hidup tanpa kalian berdua. Siapa suruh tepuk tangan? Tadi khotbah gak ada yang tepuk tangan. Saya suruh gini tepuk tangan sendiri. Bapak-bapak bilang, yes dapat jawabannya hari ini. Tapi bayangin. Ini suaminya udah meninggal. Menantu sama mertua. Mertua suruh menantu pergi. Saudara kalau jadi menantunya. Saudara punya kesempatan ninggalin mertua saudara. Diambil gak kesempatannya? Itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Come on church. Lihat kesetiaannya Ruth. Ruth orang yang setia banget. Dia bilang di ayatnya tadi. Kemanapun kau pergi aku pergi. Sampai mati pun aku dikuburkan sama engkau. Bisa gak menantu-menantu di sini bilang gitu sama mertuanya? Aduh. Dia setia, Pak, Bu. Kesetiaan adalah buah roh yang ketujuh. Harus dimiliki setiap kita. Saya berdoa di tempat ini kita orang-orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Jujur sebenarnya banyak alasan untuk Ruth gak setia sama Naomi. Satu, gak ada hubungan darah. Dua, Naomi udah pahit. Orang pahit itu pasti suka marah. Dan yang ketiga, dia masih muda dan laku. Dia bisa balik ke Moab dan dia bisa dapat pasangan yang lebih baik. Tetapi saya ingin katakan, saya catat kesetiaan kita akan teruji saat banyak alasan untuk tidak setia. Saya ulangin sekali lagi. Kesetiaan selalu teruji saat banyak alasan untuk tidak setia. Saudara ada pepatah yang berkata seperti ini. Kesetiaan suami selalu diuji saat dia sedang kaya. Benar enggak? Kalau suami lagi miskin, kesetiaannya nggak akan teruji. Kenapa? Dia lihat istrinya tuh baik. Aduh baik ya dia tetap mau sama aku ya, padahal aku lagi susah. Nggak akan diuji. Kenapa? Karena dia nggak punya duit, nggak ada yang mau sama dia.
Coba kalau suami udah mulai kaya dikit, mobilnya udah bagus, jam tangannya udah bagus, ya kan? Udah kelihatan nih punya jabatan. Apa yang terjadi? Banyak singa-singa muda merana, kelaparan, mengaum-ngaum. Coba bapak-bapak, udah mulai naik pangkat dikit, mobilnya bagus dikit, banyak yang datengin. Selamat pagi Pak. Bapak udah minum kopi, aku buatin ya. Jujur Pak, seneng gak Pak? Ada yang nunduk, saudara. Di situ kesempatan, saat ada kesempatan kau selingkuh. Gak setia. Di situ kesetiaanmu teruji. Kesetiaan seorang istri akan diuji saat suaminya gak punya apa-apa. Gak ada alasan untuk sama dia. Udah pengangguran, udah gak bawa apa-apa. Cuma bisa ngabisin nasi. Tetapi saat engkau bisa setia, itu namanya setia beneran. Kalau kita cuma setia sama Tuhan, saat keadaan baik, ya siapa yang gak bisa? Murid-murid, saat Yesus ngelakuin mujizat, semuanya mau dekat sama Yesus. Semuanya bahkan mau megang jubahnya Yesus. Waktu Yesus ditangkap, kemana semua? Lihat, orang baik banyak, orang setia siapa menemukannya. Saudara, saya itu percaya. Kalau saudara jadi orang setia, pasti Tuhan buka jalan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena langka. Kalau Tuhan lihat saudara langka, kalau Tuhan lihat saudara setia, yaitu langka itu. Pasti Tuhan buat saudara spesial. Kok gak jadi biji matanya Tuhan? Saudara punya perusahaan, saudara punya bisnis. Kalau ada karyawan yang setia, saudara perlakukan beda atau enggak? Beda. Dikasih bonus. Dikasih fasilitas. Tapi kalau saudara lihat karyawan yang gak setia, apa yang saudara lakukan? Saudara pecat dia. Tuhan pernah kasih perumpamaan tentang ini, tentang talenta. Ada hamba 5 talenta, yang di satunya ada hamba 1 talenta. Yang 5 talenta diberikan banyak, dia tetap setia dan menjadikan 10. Tapi yang 1, dia tidak mengerjakan. Karena dia tidak setia. Apa yang terjadi? Bagi yang 10 yang setia diberikan, ditambahkan lagi. Tapi bagi 1 yang tidak setia, yang jahat sama tuannya, diambil daripada dia talentanya dan dia dibuang. Orang yang tidak setia akan dibuang sama Tuhan. Saya berdoa, saudara jadi orang-orang yang setia. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus setia loh. Setia dalam hal apa? Setia kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan tambal butuh. Saya catat di slide, setia kepada Tuhan. Beribadahlah dengan setia. Ada amin? Cari Tuhan dengan setia. Jangan cuma cari Tuhan saat ada butuhnya. Alias jangan jadikan Tuhan tambal butuh. Ya, jangan jadikan Tuhan itu sesuatu yang saudara cari cuma kalau ada butuhnya. Saudara pernah naik mobil? Kalau belum, dalam nama Yesus saya doakan saudara bisa beli mobil. Saudara naik mobil. Pernah saudara nyari tambal ban di tengah jalan? Kapan saudara cari tambal ban? Halo? Saat bocor. Waktu gak bocor, saudara ingat sama tambal ban? Jangan jadikan Tuhan seperti tambal ban. Cuma cari bocor, ayo cari Tuhan. Udah beres, lupa sama Tuhan. Halo? Saya udah menjadi hamba Tuhan cukup lama, saya udah khotbah banyak kali. Semakin hari semakin saya tahu. Kalau jemaat udah mulai diem, bukan berarti mereka gak dengerin. Tapi tertampar dengan firman. Kita jadikan Tuhan itu kayak tambal ban. Oh bocor, cari. Setelah itu udah keples. Ada orang lagi ada masalah, utangnya banyak, cari Tuhan. Ibadah semua datang. Doa pagi datang, doa malam datang. Ada doa siang datang, doa subuh pun dia datang. Kaum wanita datang, kaum pria juga datang. Kita kan jadi bingung, ini laki atau perempuan. Kaum muda datang, lansia pun juga datang. Kenapa? Lagi butuh. Coba kalau diberkati. Coba utangnya udah lunas. Coba rumah sudah ada. Coba bisnisnya semua lancar. Kemana?
Saya berdoa di tempat ini, saudara yang lagi susah tetap cari Tuhan. Saudara yang lagi diberkati makin cari Tuhan. Makin setia. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Kesetiaan kita diuji saat kita diberi kecil. Ada orang kalau dikasih besar baru setia, dikasih kecil gak mau setia. Tapi pesan Tuhan buat saudara, setialah dalam perkara kecil. Mungkin kau berkata, pastor yang dikasih kepadaku gak seberapa. Tapi tetap setia. Kau akan lihat Tuhan buka jalan. Dari kecil bisa jadi besar. Saudara kalau ikuti GSDS dari awal. Saya kemarin baru ngobrol dengan seorang hamba pelayan Tuhan, Pak Thomas. Sudah ikut kita sejak Gramedia Expo. Mari kita baru makan di Bon Cafe. Saya ngobrol sama dia, dia ikut udah sejak 2008 kalau nggak salah. Waktu itu kita berada di Gramedia Expo, ruangannya kecil, isinya 20 orang. Sebelahnya toilet. Jadi bayangin, sebelahnya toilet, ruangan kecil, ini ada toilet, ini gereja kita. Saudara, saya udah mulai khotbah di situ, saya masih ingat, catatannya masih ada di iPad saya karena masuk di iCloud. Khotbah-khotbahnya masih ada. Saudara tahu semangat saya dalam khotbah di 20 orang sama saya khotbah di depan 1.800 orang. Itu gak ada bedanya. Kenapa? Karena saya belajar. Pada saat saya berada di depan 20 orang, setialah dengan yang 20 orang. Maka nanti satu saat kau akan berbicara di depan ribuan orang. Itu yang saya pelajari. Kalau pada saat itu saya gak setia di 20 orang, gak ada hari ini. Mungkin dia berbicara di atas ini udah hamba Tuhan yang lain. Mungkin yang gembalakan bukan Pastor Michael Gunawan. Tetapi karena berkat kesetiaan saya dalam 20 orang. Meningkat jadi 50 orang. Tuhan hari ini percayakan dengan puluhan ribu. Nggak ada istilahnya bisa instan. Saya tahu yang ikut online banyak juga hamba-hamba Tuhan. Tadi pagi ada sebuah gereja dari Semarang cukup besar, berapa ribu jemaat. Satu tim 13 orang datang ke sini untuk belajar. Mana yang mau belajar dari tempat ini? Mereka cari rahasianya. Kok bisa YCS 3 tahun booming seperti ini? Jawabannya sederhana. Setia dalam perkara kecil dulu. Saat tidak ada orang kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di saat Tuhan percayakan dengan semakin banyak orang kita jadi lebih setia dan lebih bersyukur kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Anak-anak muda mungkin engkau masih belum punya terlalu banyak. Dengar, tetap setia. Tetap setia cari Tuhan. Nanti satu saat Tuhan percayakan sesuatu yang besar buat hidupmu. Dan yang ketiga, setia dalam keluarga. Ulangin sama-sama dengan saya, setia dalam apa? Ruth itu setia sama keluarganya. Dia menghormati mertuanya. Ini yang diperlukan di akhir zaman. Banyak orang-orang keluarganya hancur. Kakak beradik bisa gak bicara, kakak beradik bisa ribut hanya karena warisan. Orang tua dengan anak bermusuhan hanya karena uang dan warisan. Saya mau katakan di jemaat GSI saya berdoa gak ada yang seperti itu. Tapi rumah tangga saudara damai. Kakak beradik tetap damai dalam nama Tuhan Yesus. Setialah dalam keluarga. Jangan hanya karena ambisi, karena uang, karena warisan. Kau menjadi seseorang yang mengkhianati orang tuamu, mengkhianati mertuamu, mengkhianati iparmu. No. Karena nanti yang pada akhirnya akan diperhitungkan sama Tuhan bukan jumlah uang yang saudara punya. Yang diperhitungkan apakah engkau membawa damai juga di dalam rumah tanggamu. Rumah tanggamu ini utuh atau tidak. Saudara Ruth dia setia sama mertuanya. Dia tetap menghormati. Tidak seperti Orpa. Orpa gak setia. Apa yang terjadi entah. Tetapi di saat Ruth mau tetap setia. Di situ Tuhan lihat ini memang langkah. Dan saat Tuhan melihat. Dan saat Tuhan memutuskan aku akan kasih karuniaku sama orang yang setia ini. Maka di saat tidak ada jalan. Tuhan sanggup membuka jalan yang luar biasa buat dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi. Kasih salam kanan kiri, kasih tahu. Ayo kita jadi orang setia. 2023. Jadilah orang-orang yang setia. Yang mau katakan amin. Yang kedua yang terakhir pemain musik silakan naik. Rut 1 ayat 20. Rut 1 ayat yang ke-20. Tapi ia berkata kepada mereka. Jangan sebutkan aku Naomi. Maksudnya Naomi berkata sama semua orang-orang di Bethlehem. Karena semua orang Bethlehem lihat dia gempar saudara. Dia berkata kepada mereka jangan sebut aku Naomi. Sebutkan aku apa? Marah. Sebab yang maha kuasa telah melakukan badai yang pahit kepadaku. Bayangin. Dia ngalamin banyak kepahitan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia suruh orang. Hey, panggil aku pahit. Call me Mara. Panggil aku Mara. Yang kedua. Apa yang Ruth lakukan. Yang membuat Tuhan membuka jalan bagi dia. Perhatikan.
dia tidak membiarkan dirinya menjadi pahit. Tepuk dada saudara masing-masing, katakan saya tidak boleh pahit. Ayo semuanya harus ngelakuin, katakan saya tidak boleh pahit. Saudara, Naomi adalah contoh orang Kristen. Manusia yang membiarkan kepahitan dalam hidupnya membuat dia jadi orang yang pahit. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan mertuanya, dia kehilangan segalanya, dia kehilangan semuanya dalam hidupnya. Naomi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata, panggil aku pahit, call me Mara. Bayangin ketemu sama orang yang ganti nama jadi pahit. Tetapi satu hal yang saya perhatikan, Ruth gak jadi pahit. Memang saudara tidak bisa nyalakan Naomi. Ya gak sih? Kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya yang dia cintai. Gimana gak pahit? Tetapi Ruth juga ngalamin hal yang sama. Dia juga kehilangan suaminya. Bahkan dia harus meninggalkan tanah dia lahir. Masuk ke Israel, direndahkan sebagai orang kafir. Tetapi apa yang terjadi? Ruth tidak membiarkan dirinya jadi pahit. Ingat Pak, Bu, saudara-saudara. Ujian hal buruk dalam hidup kita tidak harus membuat kita jadi orang yang pahit. Yang setuju sama-sama katakan amin. Memang mungkin tahun lalu banyak hal terjadi dalam hidupmu. Mungkin tahun 2022 engkau kehilangan banyak hal. Mungkin engkau dikhianati. Ada orang yang engkau kasih meninggalkan hidupmu. Ada orang yang melanggar kepercayaan saudara. That's okay. Gak apa-apa. Jangan kitanya yang jadi pahit. Akhirnya kita yang rugi. Ngomong sama kanan kiri, rugi tahu. Rugi. Tapi justru jadilah seperti Ruth. Dia ngalamin kepahitan, tapi dia gak simpan kepahitan itu. Dia ubah menjadi semangat untuk hidup. Naomi bilang, biar aku jadi marah. Ingat ya, orang yang suka nyimpan kepahitan, itu kemungkinan besar dia bisa kena kanker. Karena saya dulu sekolah dokter, Pak, Bu, saya ngerti, saya ngomongkan. Ada orang yang nyimpan kepahitan, akhirnya jadi kanker. Saya mau katakan kepada saudara, jangan simpan kepahitan, rugi sendiri. Rugi sendiri. Saudara Ruth menerima kepahitan yang sama, tapi dia ubah untuk menguatkan Naomi. Hebat. Seperti obat batuk. Obat batuk itu pahit atau enggak? Tapi waktu dimasukkan jadi kekuatan. Itu juga seperti hidup kita juga harus seperti itu. Mungkin kita ngalamin yang pahit, mungkin yang masuk pahit, tapi yang keluar adalah kekuatan. Yang setuju katakan amin. Itu orang yang akan melihat jalan dibukakan bagi dia. Orang yang kepahitan punya kecenderungan gak bawa damai di keluarga. Kenapa suamimu suka marah, Bu? Karena mungkin dia masih kepahitan dengan orang tuanya. Bu, kenapa anak ibu suka ngelawan? Diomongin apapun selalu ngelawan karena mungkin dia masih simpan kepahitan terhadap engkau. Atau kepada ayahnya. Orang yang pahit rumah tangganya pasti gak pernah damai. Orang yang nyimpen kepahitan sama orang tuanya, saat dia masuk di dalam hubungan, saat dia menikah dengan seseorang, dia bawa trauma itu, dia membawa sakit hati itu, dia membawa kepahitan itu, dia lampiaskan kepada suaminya, sehingga suaminya ngelakuin apapun selalu salah. Karena mengingatkan dirinya akan papanya yang mungkin menyakiti dia. Bapak ibu saudara dengar saya baik. Rugi kalau orang hidup dalam kepahitan. Saya catat orang yang hidup dalam kepahitan, ngusir orang-orang terdekat. Orang banyak mau bantu dia, tapi semuanya akhirnya menjauh. Kenapa? Karena dia yang buat sendiri. Orang yang pahit akan apatis sama Tuhan. Ikut ibadah gak pernah kerasa apa-apa. Saat orang lain angkat tangan menangis, dia sendiri gak pernah ngerasa apa-apa. Bahkan dia jadi tukang kritik. Saya selalu kasih tahu kepada orang-orang, hati-hati kumpul sama orang kepahitan. Pak, Bu, hati-hati kumpul sama orang yang kepahitan sama gereja. Orang yang kepahitan sama gereja, tidak ada hal positif yang mereka katakan tentang gereja. Kalau saudara kumpul sama orang kepahitan sama gereja, mereka mau gereja sebagus apapun, selalu ada salahnya. Rugi hidup kayak gitu. Jangan jadi Naomi, jangan jadi marah. Jangan jadi pahit. Tapi jadilah seperti Ruth. Ruth dia mengubah kepahitan itu menjadi kasih. Dia merubah kepahitan itu menjadi sukacita. Dan hasilnya luar biasa. Saya mau kita bangkit berdiri bersama-sama baca Ruth 2 ayat 2. Lihat apa yang Ruth lakukan dengan kepahitan yang terjadi dalam hidupnya. Baca sama-sama dengan saya Ruth 2 ayat 2, 1, 2, 3. Maka Ruth, belum semuanya. Maka
Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, apa saudara? Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya apa saudara? Perhatikan di sini. Rut bilang gini sama mama mertua, biar aku pergi ke ladang, aku mau ngambil sisanya orang. Kenapa? Ada peraturan di Israel. Orang yang bekerja di ladang, dia menuai, dia ngambil gandum atau jelai. Dan setiap kali menuai atau mengambil atau menilik gandum itu, pasti ada yang terjatuh. Ya enggak? Kita ngambil apa pasti ada yang jatuh. Nah, menurut hukum Tuhan, yang jatuh ini nggak boleh diambil lagi. Tapi yang jatuh ini harus disisakan untuk orang miskin dan orang kafir. Kenapa Rut bukan yang menuai jelai, tapi dia ngambil sisanya orang. Dia ngomong dia akan ikutin dan dia ambil orang yang murah hati. Kenapa? Karena apa saudara? Karena Rut orang Moab. Karena Rut orang yang kafir. Miskin lagi. Bayangin. Udah ditinggalin suaminya, udah mati, miskin, kafir lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bilang sama mama mertuanya, aku akan pergi ke ladang, aku akan kerjain. Apa yang dia lakukan? Dia ngikutin orang-orang. Dia ngambil sisanya. Buat apa? Buat keluarganya makan. Karena Naomi gak mau bekerja. Mestinya kalau Naomi yang pergi ke ladang itu, Naomi yang gak perlu ngambil dari sisa. Dia bisa nuai sendiri. Ngambil sendiri. Kenapa? Dia orang Israel. Tapi karena Naomi orang yang pahit, dia gak mau ngelakuin. Tapi Rut, saya berikan jempol. Hebat. Dia ngalamin kayak gitu pun dia gak pahit loh. Dia itu udah susah. Udah ditinggal sama semua. Dia tetap semangat. Dia kerjain tuh. Dia kerjain tuh. Setiap hari dikatakan firman Tuhan. Nanti baca Rut dia bagus banget. Cuma 4 pasal. Setiap hari dia pulang buatin mama mertuanya. Buatin buat dia. Besok pagi ngelakuin lagi. Dia gak pahit. Apa yang terjadi? Tuhan buat hati Boas bermurah hati sama Rut. Dia pertemukan Rut dengan Boas. Dan itu yang membuka jalan untuk Tuhan mengubah nasibnya Rut. Saudara mungkin nasibnya buruk. Doa saya, Tuhan bisa ngubah nasib saudara. Tapi asal engkau gak nyimpen kepahitan dalam hatimu. Asal saat engkau bekerja, saat engkau melakukan apapun, engkau tidak pahit. Bayangin kalau saudara sudah hidupnya gak pahit, saudara lakuin semua dengan sukacita, dengan kasih. Saudara mengasihi orang-orang sekitar saudara dengan kasih agape dan saudara setia. Oh, saya gak bisa bayangin pintu-pintu dan jalan-jalan apa yang Tuhan akan bukakan buat saudara di tahun 2023. Yang percaya, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepala saudara. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai menyampaikan pesanmu. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu buat jemaat Tuhan. Hari ini kami belajar. Kami belajar. Kami mau jadi orang-orang yang setia. Ampuni kami kalau kami hanya mencari Tuhan saat kami butuh. Ampuni kami kalau seringkali kami membuat Tuhan seperti tambal ban. Di mana kami hanya memikirkan saat kami butuh. Kami hanya mencari saat kami butuh. Ampuni kami kalau seringkali dalam hidup kami menyimpan kepahitan terhadap orang tua kami, kepahitan terhadap suami kami, istri kami, mertua kami, ipar kami. Tapi hari ini kami mau melepaskan semua. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau membuang semua kepahitan dalam hati kami. Malam hari ini kami ingin memutuskan untuk kami mau tetap setia. Meskipun sulit kami mau tetap setia. Kami mau setia kepada Tuhan, kami mau setia dalam perkara yang kecil. Kami ingin menjadi orang-orang yang setia kepada keluarga kami. Kami tidak akan melawan orang tua kami tidak akan jahat kepada saudara-saudara kami. Tapi kami akan jadi orang-orang yang berintegritas. Jadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang setia. Dan hamba-Mu percaya saat kami bisa melakukan itu. Maka Tuhan akan membuka jalan buat hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan Tuhan membuat berhasil. Mereka yang mengalami sakit hati, mereka yang mengalami persoalan, mampukan kami untuk hati kami dibalut oleh kuasa Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tahun 2023, janji Tuhan digenapi, Tuhan membuka jalan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.